Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Laili Novitasari. Saya di sini akan mendongengkan, yaitu dongeng fabel yang berjudul Si Tumang yang Bijaksana dan Harimau yang Rakus. Nah, untuk itu kalian harus menontonnya ya. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, di sebuah hutan, tinggallah seekor anjing dan juga beberapa binatang lainnya. Anjing itu bernama Tumang. Ia sangat bijaksana dalam hal menyelesaikan sebuah masalah di hutan. Di pagi yang begitu cerah, tidak tampak akan tanda-tanda hujan turun. Tapi dari kejauhan terdengar suara yang begitu menggelegar dan sangat menyeramkan. Suara itu berasal dari tengah hutan. Suara itu sangat mengerikan bagi penghuni hutan lainnya. Suara tersebut berasal dari seekor harimau yang sedang lapar. Harimau itu tidak segan-segan memangsa semua penghuni hutan apabila dirinya tidak mendapatkan makanan yang cukup. Setiap hari, penghuni hutan menyisakan makanannya untuk diberikan kepada harimau. Jika tidak, maka harimau akan mengamuk. Penghuni hutan sangat takut jika menjadi santapan harimau. Berita tersebut terdengar oleh si Tumang, dan hewan-hewan banyak yang berkumpul di rumah Tumang untuk meminta pertolongannya. Wahai Tumang, tolonglah kami, bebaskan kami dari harimau yang rakus, kata rusa. Iya Tumang, kami setiap hari harus mencari makanan untuk diserahkan ke harimau. Jika tidak, kami akan menjadi santapannya, ucap beruang. Baik, nanti aku akan mencari cara untuk membantu kalian. Untuk itu, kalian harus menemui harimau dan memberikan makanannya. Jangan sampai harimau tahu jika kalian menemuiku, kata Tumang. Si Tumang memulai mencari cara untuk membebaskan binatang lainnya dari cengkraman harimau. Harimau mulai marah kepada hewan-hewan di hutan. Wahai semua penghuni hutan, datanglah kemari dan bawakan makanan untukku. Jika tidak, kalian akan menjadi makananku, teriak harimau. Hewan-hewan semua berkumpul membawa makanan untuk harimau dan tidak berani berkutik karena hewan di hutan sudah tahu sifat harimau. Harimau mulai berjalan dan melihat jatah makanannya yang kurang cukup. Harimau mulai marah. Kenapa makanannya hanya segini saja? Teriak harimau.
harimau, semua makanan yang ada di hutan sudah menipis, jawab Landak. Baiklah, kalau begitu kalian akan menjadi makan siangku, ucap harimau, dan mulai menerkam binatang yang ada di hutan. Tapi dihentikan oleh Tumang. Wahai harimau, janganlah memangsa mereka. Jika kamu ingin makanan yang banyak, ikutlah denganku, teriak Tumang dari jauh, mulai mendekat. Kamu hanya seekor anjing. Mana kamu tahu soal makanan? Jawab harimau. Maka dari itu, aku seekor anjing. Tapi indera penciumanku sangat tajam. Jadi, ikutlah denganku harimau. Akan kutunjukkan makanan yang banyak, ucap Tumang. Baik Tumang, aku akan ikut denganmu. Tapi jika kamu berbohong, aku akan menerkammu, kata harimau. Baiklah, sekarang ikutlah denganku, kata Tumang. Kemudian si Tumang dan harimau mulai berjalan untuk mencapai puncak gunung. Karena di sana terdapat banyak makanan. Harimau mulai kelelahan dan meminta anjing agar berhenti untuk istirahat sebentar. Setelah itu, mereka mulai melanjutkan perjalanan menuju ke puncak. Lihatlah harimau, banyak buah-buahan kan? Kata Tumang. Wah, aku bisa makan sepuasnya, jawab harimau. Harimau mulai makan sepuasnya dan tidak menghiraukan Tumang lagi. Sampai dia kenyang dan mulai mengantuk. Tanpa dia sadari bahwa di sampingnya adalah jurang yang sangat dalam. Harimau pun terpeleset masuk ke dalam jurang. Tumang, tolong aku, teriak harimau sambil berpegangan dengan akar pohon di jurang. Maaf harimau, aku tidak bisa menolongmu. Kamu selalu meresahkan penghuni hutan dan kamu sangat rakus dengan makanan, jawab Tumang. Akhirnya, harimau tidak bisa menahan akar pohon terlalu lama dan dia pun jatuh mati ke jurang. Tumang merasa sedih. Tapi jika tidak begitu, semua penghuni hutan akan diperbudak dan dimangsa oleh harimau. Dan pada akhirnya di hutan tersebut tidak ada lagi binatang yang buas seperti harimau. Kini kondisi hutan tersebut lebih aman dan hewan-hewan hidup bahagia di hutan. Nah, teman-teman, dari dongeng sang tersebut kita bisa mengambil hikmahnya bahwa kita harus menolong sesama dan kita tidak boleh rakus terhadap makanan. Dan janganlah memperbudak orang yang lemah. Nah, sampai jumpa di dongeng-dongeng selanjutnya ya.
Maka dari itu, saya Laili Novitasari, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.